Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan menggunakan media pembelajaran di mana materinya yaitu adalah lari estafet atau lari sambung ya di mata pelajaran PJOK. Ya, langsung saja tentang pengertian lari estafet. Jadi apa sih itu lari estafet? Jadi estafet bisa disebut juga dengan lari beranting atau lari sambung. Jadi yaitu salah satu cabang olahraga lari dalam kategori atletik yang dilakukan secara beregu. Dan setiap pelari harus menempuh jarak yang telah ditentukan sebelum memberikan tongkat penyambung ke teman satu tim yang berada di depannya. Jadi ada menurut beberapa para ahli ya pada lari estafet, salah satunya yang pertama adalah dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dalam KBI kata estafet masuk ke dalam kategori olahraga. Pengertian estafet adalah lomba beregu dengan cara pembagian jarak tempuh di antara para peserta. Pada akhir bagiannya masing-masing menyerahkan benda misalkan tongkat ataupun bendera kepada peserta berikutnya. Ya, jadi itu yang pertama adalah dari para ahli KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada dari Guthrie. Ya, jadi pengertian lari estafet adalah lari yang memadukan dua hal. Hal tersebut adalah perpaduan antara koordinasi kecepatan dengan kerjasama dari tim pelari. Tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Tugas dari hal itu adalah tongkat. Nah, itu dari Guthrie ya. Yang ketiga ada Irwansyah. Jadi menurut Irwansyah, pengertian lari estafet adalah lari yang dilakukan oleh 4 orang atlet pelari. Lari estafet digunakan dengan menggunakan tongkat estafet. Tongkat estafet yang digunakan dalam lari estafet umumnya terbuat dari fiberglass ataupun kayu. Ya, itu dari menurut Irwansyah. Yang keempat ada Muhammad Gilang. Jadi pengertian lari estafet menurut Muhammad Gilang adalah salah satu nomor pada lomba lari pada perlombaan atletik harus dilakukan secara bergantian ataupun beranting. Dalam sebuah tim ataupun regu lari sambung terdapat orang pelari, 4 orang pelari ya. Jadi keempat pelari tersebut yaitu pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat yang memindahkan tongkat sambil berlari. Hal itu dimulai dari pelari pertama sampai pelari berikutnya. Ya, jadi itu keempat menurut para ahli ya. Selanjutnya ada sejarah lari estafet. Ya, mungkin tadi saya udah sedikit menjelaskan sejarah ya. Tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi tentang sejarah lari estafet. Ya, jadi lari estafet atau lari sambung ini dimulai dari bangsa Aztec, ya, Inka dan Maya. Jadi tujuannya adalah meneruskan berita yang telah diketahui sejak lama. Ya, jadi di Yunani ini estafet obor diselenggarakan dalam hubungannya dengan pemujaan leluhur ya, dan untuk meneruskan api keramat di jajahan-jajahan baru. Jadi tradisi ini dari Olimpiade berasal dari tradisi Yunani tersebut. Jadi lari estafet 4x400 dan 4x400 meter bagi pria dalam bentuk sekarang ini. Jadi pertama-tama diselenggarakan pada Olimpiade tahun 1992 ya di Stockholm. Estafet 4x100 bagi wanita sejak tahun 1928 menjadi nomor Olimpiade dan 4x400 meter dilombakan sejak 1972 ya. Jadi untuk lari estafet pria ya atau laki-laki 4x100 dan 4x400 itu diadakan pada tahun 1992, dan perlombaan lari estafet perempuan atau wanita 4x100 dan 4x400 dilombakan sejak tahun 1972 ya. Jadi itu sedikit sejarah tentang adanya lari estafet. Oke, next untuk peraturan dalam lari estafet. Ya, jadi ada beberapa peraturan dalam lari estafet.
Di antaranya yang pertama adalah lintasan memiliki area pergantian tongkat estafet sepanjang 20 meter. Jadi yaitu 10 meter di depan garis start, tapi ada juga yang 10 meter di belakang garis start. Sedangkan lebar area pergantian tongkat estafet adalah 1,5 meter ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pelari pertama menggunakan start jongkok. Ya, pelari selanjutnya menggunakan start melayang. Nah, yang ketiga ada pelari estafet 4 kali 400 meter. Peserta diperbolehkan mengambil tongkat estafet jika tongkat jatuh saat pergantian penerimaan tongkat. Yang keempat, ketika tongkat jatuh saat lari, maka akan didiskualifikasi. Ya, yang kelima, dilarang menghalangi ataupun mengganggu lawan. Nah, itu merupakan peraturan dalam lari estafet. Ya, selanjutnya ada lapangan lari ya, atau lintasan lari. Ya, jadi lintasan lari ini menggunakan lapangan atletik. Ya, sama seperti lari 100, 200 atau lari jarak menengah. Ya, jadi ya intinya yang namanya nomor lari menggunakan lintasan atletik. Ya, jadi sama aja. Maka ukuran lapangan pun sama dengan atletik ya. Lapangan outdoor memiliki panjang lintasan 400 meter ya, dengan jumlah biasanya 6 sampai 10 jalur. Nah, sedangkan kalau misalkan lapangannya indoor yang memiliki panjang lintasan 200 meter ya, dengan jumlah jalurnya 4 sampai 8 buah. Ya, lapangan ini berbentuknya bulat telur. Nah, jadi memang kebanyakan ya sering kita lihat ketika perlombaan atletik itu ya sudah pasti di outdoor. Ya, kita jarang melihat ya perlombaan lari di indoor. Ya, makanya lintasannya pun ya lintasan atletik ya, dengan panjang 400 meter satu kelilingnya. Ya, jadi itu ya. Nah, pada lintasan atletik ini yang perlu kalian ketahui itu ada pergantian atau perpindahan zona ya. Ya, biasanya untuk pelari pertama itu berada di lintasan lurus. Ya. Yang kedua ya, mungkin ini kalian bisa lihat gambarnya juga. Yang kedua itu berada di lintasan nyerong ya, lintasan menikung. Yang ketiga lintasan lurus ya, yang keempat lintasan nikung ya. Jadi itu ya. Nah, itu untuk lintasan lari. Nah, selanjutnya ada peralatan lari estafet ya. Jadi yang pertama sudah pasti ada lapangan ya, baik itu lapangan outdoor maupun indoor. Yang kedua ada start block atau tempat pijakan kaki saat start. Nah, biasanya ini digunakan pada pelari pertama ya. Jadi ketika pelari pertama ya, dia ancang-ancang atau bersiap di tempat start block ya, atau tempat pijakannya. Yang ketiga sepatu sprint dengan 6 paku di telapak depan. Ya, itu biasanya kebanyakan untuk yang namanya pelari itu ya memakai sepatu khusus ya. Jadi ada paku-paku di depannya. Ya, mungkin berbeda dengan sepatu sepak bola ya. Ya, kalau untuk sepatu lari ini memang didesain ada paku di telapak depan ya, karena yang namanya lari atletik itu kan ya seperti lari melayang ya, lari cepat. Nah, itu memang didesain secara khusus. Ya, yang keempat ada pistol ya, bisa peluit ataupun bendera untuk
aba-aba mulai, ya, bisa mulai untuk di awal ya, atau bendera yang nanti finish di akhir ya, itu ada bisa. Nah selanjutnya sudah pasti adalah tongkat estafet ya, jadi khusus tongkatnya. Tongkat yang biasanya berbahan kayu ya, bisa kayu ataupun logam ya, berbentuk silinder dan disarankan memiliki rongga. Jadi memang harus ada rongganya ataupun lubangnya. Jadi panjangnya itu 8 sampai 30 cm ya, memiliki diameter ya. Diameternya itu 38 mm. Ya, milimeter ya, dan beratnya mencapai 50 gram. Jadi itu tentang alat-alat ya yang dibutuhkan pada lari estafet. Nah, selanjutnya tentang teknik dasar ya. Teknik dasar pada lari estafet. Jadi yang pertama itu tentang teknik memegang tongkat estafet. Ya. Jadi tongkat ini dipegang pada ujung hingga setengah bagian dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Ya, sedangkan setengah badan bagian tongkat untuk penerima tongkat estafet selanjutnya. Ya, jadi si pemberi ya ataupun yang memegang tongkat, nah itu harus memegang bagian ujung. Lah, kenapa harus bagian ujung? Nah, ketika misalkan ada eh, pemegang tongkat dipegangnya di tengah misalkan ya. Nah, ketika ada penerima ingin memegang tongkat, ya itu biasanya susah. Ya, ketika itu susah, nah yang terjadi apa? Tongkat itu bisa jatuh. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi baiknya memang diharuskan teknik dasar memegang tongkat ini dipegang dari ujung ke ujung. Jadi pada saat memberi memegangnya ujung, ketika diterima pun memegangnya ujung. Nah jadi itu ya teknik cara memegang tongkat estafet. Nah dari cara memegangnya pun ya seperti orang berjabat tangan ya, ya seperti kita memegang benda lah itu. Jadi diusahakan memegangnya pun erat ya, harus kencang. Jadi kalau misalkan memegangnya nganggang ya ataupun regang, ya itu bahaya juga ya, jadi bisa terlepas tongkatnya. Nah itu yang pertama ya, teknik untuk memegang tongkat estafet. Yang kedua, ada teknik start lari estafet. Pelayar pertama menggunakan start jongkok. Ya, jadi hal yang perlu diperhatikan pada saat start yaitu tangan ditempatkan di belakang garis start dan tongkat yang dipegang tidak menyentuh garis start. Ya, jadi kalian bisa lihat ada gambar A, gambar B, C dan D, E. Ya, itu merupakan pegangan-pegangan tongkat pada saat start. Ya, jadi yang A itu ditekan oleh jari telapak. Ya, yang B jari tengah dan minimum. Ya, yang C antara ibu jari dan jari tengah. Ya, gambar yang D antara jari tengah dan jari manis. Yang E dengan jempol dan telunjuk. Ya, itu adalah cara pegangan pada saat memegang tongkat di start jongkok ya untuk pelari pertama. Ya, selanjutnya ada pemberian tongkat. Nah ini ya, yang pertama adalah tadi start ya, cara start ya. Nah sekarang ada
teknik pemberian tongkat. Jadi pemberian tongkat estafet dapat dilakukan dengan dua cara, ya, yaitu dari cara atas, ya, telapak tangan, dan dari bawah telapak tangan penerima. Ya, jadi ada dua cara, cara dari atas maupun cara dari bawah. Ya. Jadi pelari mengayunkan tongkat dari belakang ke depan, ya, dari belakang ke depan, ya, kemudian meletakkan tongkat di atas telapak tangan penerima. Ya. Hal tersebut merupakan teknik pemberian tongkat estafet dari atas. Ya. Lalu ada pelari mengayunkan tongkat dari belakang ke depan melalui bawah telapak tangan penerima. Hal tersebut merupakan teknik pemberian tongkat estafet dari bawah. Nah, ya, jadi pada intinya ketika pemberian tongkat bisa melalui atas dan bisa melalui bawah. Ya. Nah, itu untuk pemberian tongkat. Jadi kalian bisa tuh ketika memberi tongkat bisa melalui atas, ya, bisa melalui bawah. Nah, itu ya. Itu untuk pemberian tongkat. Oke. Nah, kalau tadi cara memberi ya. Kalau cara memberi tadi kan ada bisa dari atas, ada bisa dari bawah. Nah, sekarang teknik menerima tongkat. Oke, ada dua ya. Jadi yang pertama adalah teknik menerima tongkat dengan cara visual. Ya, jadi teknik ini dilakukan dengan cara melihat atau menoleh ke belakang. Teknik penerima tongkat estafet dengan cara melihat digunakan dalam lari estafet kategori 4 kali 400 meter. Ya. Jadi yang pertama adalah cara visual ya. Cara visual itu atau cara melihat ya, yang dimana kita boleh melihat ketika si pemberi akan memberikan ke penerima. Nah, kita boleh tuh melihat ke belakang ketika kita menerima tongkat ke si pemberi. Ya, kita boleh melihat. Ya, jadi ini cara visual ini ya bisa dibilang paling enak dipakai ya. Paling enak dipakai ya karena apa? Ya karena kita bisa melihat tongkatnya ya. Jadi otomatis ketika kita bisa melihat pemberian tongkat itu ya kecil kemungkinan ya tongkat itu nggak bakal jatuh ya. Itu ya kelebihan dari cara visual ya. Oke, yang kedua ada teknik yang kedua teknik ini dilakukan dengan tidak menoleh ya, atau cara non visual ya. Jadi ada visual, ada non visual ya. Kalau non visual itu ya otomatis nggak boleh melihat ya, tidak boleh melihat ke belakang ya. Jadi dikarenakan jarak yang digunakan terlalu pendek. Ya, jadi teknik penerimaan tongkat estafet dengan cara tidak melihat digunakan dalam lari 4 kali 100 meter. Nah, jadi kalau tadi cara visual boleh melihat, tapi biasanya kategori larinya 4 kali 400. Nah, kalau non visual tidak melihat itu kategori larinya ada di 4 kali 100 ya. Nah, sekarang kenapa sih Pak apa bedanya gitu kan? Kok 4 kali 400 dengan cara visual, nah 4 kali 100 dengan non visual atau tidak melihat ya. Jadi perbedaannya ya ada di jarak ya. Kenapa 4 kali 100 tidak boleh melihat? Ya itu tadi jarak yang terlalu dekat ya. Jadi karena jarak yang terlalu dekat ya, apabila kita dengan melihat ya,
Nah, itu sama saja eh, dengan selisih waktu 0,001 detik misalkan. Nah, itu kan bisa berpengaruh, ya, bisa berpengaruh karena kita yang melihat, ya, padahal jarak itu 100, 4 kali 100. Nah, itu pengaruhnya sangat besar ya, walaupun itu eh, waktunya 0,01 detik. Nah, makanya strateginya, ya, ketika 4 kali 100 di kategori 4 kali 100, nah itu tadi tanpa melihat, ya, ya mungkin strateginya bisa menggunakan kode, ya, menggunakan aba-aba, ya. Jadi ketika menggunakan kode ataupun aba-aba, nah si pelari ini sudah ada feeling ya untuk menerima tongkat. Nah itu. Nah kalau yang visual, ya, karena jaraknya jauh, ya, lebih dari 4 kali 100. Nah, jaraknya jauh. Nah, jadi si pelari itu boleh tuh untuk melihat, ya. Jadi intinya perbedaannya ada di jarak. Nah, itu ya untuk teknik menerima tongkat visual dan non visual, atau cara melihat dan cara tidak melihat. Nah, selanjutnya ada strategi penyusunan lari estafet, ya. Ya, jadi dikarenakan lari estafet atau lari sambung ini lari berkelompok, ya, lari beregu, ya. Jadi maka dari itu gimana caranya strategi beregu ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal, ya. Jadi di sini ada pelari pertama, ya, pelari kedua, pelari ketiga, pelari keempat. Nah, dimulai dari pertama, ya. Jadi pada lari sambung atau estafet, cara start yang digunakan pelari pertama adalah start jongkok, ya. Hal ini berbeda dengan start pelari kedua, ketiga, dan keempat yang menggunakan start melayang. Sehingga pelari yang dipilih adalah berkarakter kuat dalam start jongkok. Ya. Selain itu, karena lintasan yang dihadapi oleh pelari pertama adalah tikungan, ya, pelari pertama harus punya daya tahan yang kuat, ya, sebab lintasan tikungan memerlukan energi yang lebih besar dibanding dengan lintasan lurus, ya. Jadi itu ya strateginya untuk pelari pertama adalah mempunyai karakter, ya, yang lebih kuat dibandingkan pelari kedua dan ketiga dan keempat, ya, karena kuncinya adalah di pelari pertama, ya, karena pelari pertama itu selain menggunakan start jongkok, ya, yang menjadi penentu, ya, yang kedua adalah karena lintasannya yang menikung, ya. Jadi maka dari itu untuk pelari pertama harus mempunyai daya tahan yang kuat. Nah itu untuk pelari pertama, ya. Selanjutnya ada pelari kedua. Jadi suatu regu lari estafet terdiri dari pelari-pelari yang baik hanya akan dapat memenangkan perlombaan. Jadi pelari kedua ini ditempatkan di daerah start pertama dengan lintasan lurus. Ya, jadi oleh sebab itu tipe pelari kedua yang disarankan adalah pemilik kecepatan lintasan lurus. Ya, jadi meski begitu karakter pelari kedua adalah pelari tercepat kedua kategori lintasan lurus di dalam timnya. Jadi pelari kedua ini berada di track lurus, ya. Jadi tentunya harus mempunyai kecepatan juga. Nah, selanjutnya ada pelari ketiga. Jadi karakter pelari ketiga hampir mirip dengan pelari pertama, ya, yakni punya daya tahan yang kuat sekaligus kecepatan di lintasan menikung. Meski begitu, pelari ketiga harus memahami start melayang, ya. Hal ini berbeda dengan pelari pertama. Ya, jadi perbedaannya ada di start melayangnya, ya. Kalau pelari pertama itu menggunakan start jongkok, pelari ketiga menggunakan start melayang, tapi sama-sama di lintasan menikung. Ya, selanjutnya ada
pelari keempat. Ya, jadi pelari keempat ini merupakan kunci kemenangan dalam sebuah tim. Jadi dia harus punya kecepatan di lintasan lurus sekaligus pelari paling kencang di dalam sebuah tim. Jadi oleh karena itu, dalam strategi perlombaan lari estafet, pemilihan pelari keempat yang tepat berdasarkan kecepatan berlari di lintasan lurus. Ya, jadi maksudnya pelari keempat ini merupakan pelari dari kunci sebuah tim yang dimana pelari ini harus benar-benar yang paling cepat di antara pelari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi ini merupakan kunci kemenangannya pelari terakhir. Selanjutnya ada 3 teknik memasuki garis finish ya. Jadi yang pertama ada lari terus tanpa mengubah kecepatan lari ya. Jadi maksudnya si pelari ini ya tanpa mengurangi kecepatan ya. Jadi pelari ini terus untuk memasuki garis finish ya. Jadi bila perlu si pelari ini tambah cepat nih. Ya, jadi kalau misalkan menurunkan kecepatan ya sudah pasti kalah ya. Jadi teknik memasuki garis finish ini ya yang pertama adalah kecepatannya harus stabil ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membusungkan dada ke depan. Ya, jadi teknik memasuki garis finish ini merupakan salah satu teknik yang dimana ketika ada pelari ya berbarengan, nah ini cara menentukannya adalah dari bagian tubuh yang paling menonjol, yaitu bagian dada. Ya, tuh yang ketiga ya menundukkan kepala seperti orang terjatuh. Ya, ini hampir sama seperti cara yang kedua ya, cara membusukkan dada. Ya, perbedaannya adalah cara ketiga adalah menundukkan kepalanya ya, seperti orang terjatuh. Ya, jadi ini merupakan strategi ya, yang dimana seorang pelari ya, ketika berada di jalur yang sama untuk masuk garis finish ya mungkin perbedaannya adalah 0,01 detik ya. Nah itu yang membedakan memasuki garis finish terdahulu adalah ya itu tadi menundukkan kepalanya ya. Jadi itu ya untuk 3 teknik memasuki garis finish. Nah, yang terakhir adalah manfaat yang didapatkan untuk kesehatan ya. Jadi sama halnya jenis olahraga lain ya. Jadi lari estafet pun dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Ya, ini ada beberapa manfaatnya yaitu meningkatkan metabolisme tubuh ya. Karena jantung mengalami peningkatan aktivitas sekaligus membuat organ tubuh tersebut semakin sehat. Ya, ada lagi memperlancar aliran darah ya, karena tubuh sering bergerak sehingga sirkulasi darah pun menjadi lancar. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina karena semua anggota tubuh bergerak ya. Bila dibiasakan, tubuh akan menjadi semakin kuat dan sehat. Ya. Lalu mengurangi berat badan ya, membuat tubuh menjadi lebih gesit dan lincah seperti kebanyakan atlet lainnya. Nah, itu manfaat yang didapatkan untuk kesehatan ya bagi tubuh kita. Ya, mungkin itu aja. Sekian untuk materi lari estafet ya. Silakan kalian pelajari ya, kalian amati ya tentang materi lari estafet atau lari sambung ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada tutur kata yang salah ya. Jadi pada media ajar ini ya, media pembelajaran ini adalah metode dimana kalian belajar mandiri ya. Ya, kalian bisa menggunakan digitalisasi ya dengan media ajar yang ada di YouTube ya, channel YouTube ya. Oke, itu aja. Selebihnya mohon maaf sekali lagi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.